Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas BTTH atau Battletrog The Heaven, perjanjian 3 tahun. Jadi ini lanjutannya dari episode 24, 25 berarti ya guys ya. Buat episode kelanjutannya katanya sekitaran 2 minggu atau sebulanan lagi baru keluar. Itu episode spesialnya. Jadi ya kita harus sabar-sabar ya guys ya. Oke, jadi cerita ini gue ambil dari light novel. Jadi langsung aja gue ceritain ya guys ya. Setelah perjanjian 3 tahun dimulai, Nalan Yanran langsung mengeluarkan teknik fraktal angin roh. Ini benar-benar tidak terduga bahwa Nalanji benar-benar berhasil mempelajari teknik Do kelas Wen. Seperti Wen Spirit Fractal Sword, dia benar-benar sumber kekaguman. Aku dengar bahwa Nalanji telah berhasil mencapai titik menciptakan 5 gambar pedang setelah mempelajari One Spirit Fractal Sword. Selama setahun, dia sudah berlatih selama hampir 2 tahun, tetapi saya hanya bisa membuat 4 dari mereka. Ini baru saja dimulai, namun Nalanji sebenarnya telah menggunakan teknik Do kelas ini. Saya pikir dia ingin segera mengakhiri ini, bukan? Orang dari Xiaoyan itu benar-benar sial. Ketika Nalan Yanran menunjukkan teknik Do yang aneh, murid Mystic Cloud Sekte di bawah ini tidak bisa menahan bisikan di antara mereka sendiri dalam keterkejutan mereka. Melihat sikap mereka, tampaknya mereka mengenali latar belakang teknik Do yang ditampilkan. Selain itu, teknik Do ini kemungkinan adalah sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk dikuasai. Bukan hanya para murid ini, tetapi bahkan beberapa dari 10 orang tua berjubah putih di atas platform batu sedikit menganggukkan kepala mereka. Penguasa berat dimasukkan ke tanah saat Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dengan mata sipit, dia menyaksikan energi setelah gambar-gambar yang perlahan muncul mengikuti gerakan kata-kata Nalan Yanran. Mengandalkan persepsinya yang luar biasa, dia bisa merasakan bahwa beberapa afterimage mengandung sejumlah energi besar di dalamnya. Dia layak disebut pemimpin sekte junior dari Mystic Cloud Sekte. Dia dapat menggunakan teknik Do yang kuat seperti yang diinginkannya. Xiaoyan memegang gagang pedang dengan erat di telapak tangannya. Dia perlahan memutar setengah lingkaran saat berada di tanah. Segera dia menginjakan tanah dengan keras dan ledakan energi meledak dari tempat kakinya berada. Menarik, semua tatapan di tanah terbuka. Setelah ledakan, Xiaoyan meminjam energi pantulan dari itu dan tubuhnya tiba-tiba menembak dengan keras dan langsung ke Nalan Yanran di udara. Doci berwarna hijau melonjak maju dan seutas bibit api yang aneh dipentalkan. Namun mereka disembunyikan di bawah doci berwarna hijau dan orang akan kesulitan menemukan mereka jika seseorang tidak melakukan pemeriksaan yang cermat. Merasakan suara angin deras dari bilah angin dari atas kepalanya, Xiaoyan mengangkat tangannya dan tidak ada yang terjadi sesaat. Kemudian kekuatan pendorong yang melepas di atas Xiaoyan melonjak dari telapak tangan Xiaoyan. Kelompok besar bilah angin menghilang sepenuhnya oleh kekuatan pendorong ini sebelum mereka bisa berada di dekat Xiaoyan. Karena kekuatan pendorong ini, sosok pengisi Xiaoyan juga menjadi sedikit lebih lambat. Xiaoyan hendak sekali lagi meminjam pasukan tepat waktu saat dia bersiap untuk memblokir Nalan Yanran dari menyelesaikan teknik Do-nya, ketika tangisan yang jelas tiba-tiba terdengar dari tempat yang tidak jauh di atasnya. Saat tangisan itu jatuh, pedang panjang di tangan Nalan Yanran tiba-tiba menunjuk Xiaoyan. Kakinya menekan lembut pada udara kosong dan angin yang muncul di bawah mereka. Meminjam angin ini, Nalan Yanran dengan cepat bergerak mundur. 5 gambar pedang energi buram yang tertinggal di udara sedikit bergetar. Satu demi satu, mereka menembakkan keras ke arah Xiaoyan di bawah. Dengan sedikit menggernyit, telapak tangan Xiaoyan secara acak mengeluarkan kekuatan. Tubuhnya meminjam kekuatan yang mendorong kekuatan untuk mundur dengan cepat. Sosok cantik Nalan Yanran berubah setengah lingkaran di udara. Segera ia menjadi seperti lotus berwarna putih saat ia mendarat di tanah dengan cara yang ringan dan gesit. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya secara horizontal. Saat dia melakukannya, pedang energi kabur yang telah hilang benar-benar berbalik dan sekali lagi menikam tajam ke arah Xiaoyan yang ada di udara tanpa ada titik untuk berputar sendiri.
Mengincar pedang energi buram yang sekali lagi datang untuk menusuknya, Xiaoyan sedikit terkejut. Segera dia mengernyit saat sudut tatapannya melayang di sekitarnya. Mengincar pedang energi buram yang sekali lagi datang untuk menusuknya, Xiaoyan benar-benar sangat terkejut. Karena aku tidak bisa mengelak, maka aku akan menerimanya dengan paksa. Saat niat ini jatuh dalam hatinya, doci yang berwarna hijau di penggaris berat di tangannya tiba-tiba melonjak. Energi besar yang tiba-tiba dilepaskan menyebabkan banyak orang di bawah ini memiliki wajah yang terheran-heran. Bibit nyala berwarna hijau menyala dan bangkit. Saat penguasa yang berat itu diayunkan, ia membawa kekuatan yang kuat. Saat ia dengan keras menabrak pedang energi buram, di depannya tatapan kaget. Nalandianan diam-diam berdiri di tempat yang sama, sementara dia mengangkat kepalanya untuk menonton langit. Lampu hijau yang menusuk tampaknya tidak menjadi penghalang baginya, karena murid-muridnya yang cerah menatap tempat ledakan itu terjadi. Dia mengerti dengan sangat jelas hanya kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh pedang fraktal angin roh. Pukulannya sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan dosi bintang 7 akan mengalami kesulitan. Jika Xiaoyan mampu menahan serangan ini, Nalandianan juga akan dapat memperkirakan kira-kira sejauh mana ia telah mencapai selama 3 tahun ini. Lampu hijau secara bertahap berkurang di langit. Bayangan berwarna hitam tiba-tiba melesat ke arah Nalandianan yang berdiri di tanah. Suara kuat kompres angin menyebabkan gendang telinga seseorang merasakan sakit. Kecepatan serangan kekerasan bayangan hitam menyebabkan wajah cantik Nalandianan berubah sedikit. Jari-jari kakinya menekan saat dia segera menarik mundur hampir 10 meter dengan tubuhnya tampak seolah-olah meluncur di atas tanah. Tubuh mundur Nalandianan perlahan berhenti. Dia samar-samar mengamati tempat yang dipenuhi debu. Dengan kecepatan serangan seperti itu tidak mungkin untuk menimbulkan banyak ancaman bagi seseorang seperti dia yang telah terlatih dalam metode Qi afinitas angin. Nalandianan dengan lembut melambaikan lengan bajunya yang luas. Angin sepoi-sepoi muncul entah dari mana dan bertiup di atas, mengangkat debu di sekitarnya. Sesaat sebelum debu diangkat, mata Nalandianan sedikit menyusut. Doci di seluruh tubuhnya tiba-tiba meroket. Pada saat yang sama, tubuhnya dengan cepat mundur. Dia berulang kali mengayunkan pedang panjang di tangannya. Banyak fragmen pedang tajam muncul di rute yang dia gunakan untuk mundur. Tepat pada saat Nalandianan menarik kembali, sosok hitam dari dalam debu sekali lagi melesat maju ke depan. Kali ini, kecepatannya tampaknya telah menjadi berkali-kali lipat. Kecepatan mengerikan menyebabkan bayangan hitam muncul seolah-olah berkedip-kedip. Beberapa bayangan ilusi muncul sebelum dia mendekati Nalandianan. Blokade bilah angin yang dia tempatkan sebelumnya benar-benar hancur oleh yang pertama dengan metode yang paling kejam. Kecepatan yang sangat bagus, tapi bagaimana bisa tiba-tiba meningkat sebanyak ini? Keseriusan dan ketidakpastian muncul di wajahnya yang cantik ketika Nalandianan bergumam pelan di dalam hatinya. Matanya melirik bayangan hitam yang tampak tangguh saat menerjang. Dia hanya berpikir untuk mengambil tindakan ofensif ketika perasaan dingin tiba-tiba keluar dari kulitnya. Dia tiba-tiba menoleh. Sebuah bayangan hitam muncul di belakangnya seperti hantu. Bayangan hitam itu mengangkat kepalanya, mengungkapkan wajah cuek Xiaoyan. Saat ini tangannya terkepal erat. Division Rule besar berwarna hitam sudah benar-benar menghilang. Tinjunya meminjam kekuatan itu dari tubuhnya yang setengah berputar ketika benda itu dengan keras menabrak punggung Nalandianan sambil membawa kekuatan yang menakutkan. Ruang di mana kepalan tangan lewat sebenarnya memancarkan energi yang menusuk telinga. Pukulan ini sebenarnya sekuat ini, aku tidak menyangka. Kekuatan mengerikannya langsung menyebabkan tubuh cantik Nalandianan terlempar ke udara, seperti layangan-layangan yang talinya terputus. Dia seperti bunga lemah yang sedang terkikis oleh angin kencang. Xiaoyan perlahan menahan napas. Dia perlahan-lahan merentangkan tinjunya dan memberi isyarat dengan tangannya. Bayangan hitam yang telah menembak ke arah Nalandianan beberapa saat yang lalu melayang. Segera itu dimasukkan dengan berat ke permukaan batu hijau di depannya. Bayangan besar yang telah menarik perhatian Nalandianan sebelumnya sebenarnya adalah penguasa Xuan. Nalanji benar-benar dikalahkan.
Tak terhitung tatapan tertegun menatap Nalan Janran yang jatuh dari udara, seperti kupu-kupu yang kehilangan sayapnya. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Pemimpin sekte junior Mystic Cloud ini sebenarnya tidak begitu mudah dikalahkan, bukan? Di platform batu, Yunleng dan para tetua lainnya hanya dengan tenang menyaksikan Nalan Janran yang perlahan-lahan turun. Jika seseorang berpikir bahwa dia akan kehilangan begitu mudah, seseorang akan benar-benar meremehkan pelatihan Mystic Cloud. Orang ini sepertinya cukup baik. Di atas pohon besar, Jia Xingtian tersenyum sambil menatap Xiaoyan. Segera dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sayangnya, serangan kali ini tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Nalan Janran, meskipun itu tampak ganas." Kelincahan terbang Vlog Teknik Do memang sesuai dengan namanya. Fama di samping mengangguk sedikit. Tatapannya menatap Nalan Janran yang jatuh, dan dengan lembut tertawa. Gadis dari klan Nalan juga tidak lemah. Sepertinya Yun benar-benar mencoba yang terbaik untuk merawat gadis itu selama 3 tahun. Yun itu Yunce ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Hai Bodong sedikit menggernyit. Dia menatap Nalan Janran dan alisnya tiba-tiba berkedut sesaat kemudian. Energi di dalam tubuh meningkat dengan cepat. Samar-samar memiliki tanda telah melewati batas dosi. Betapa metode yang mendalam untuk menyembunyikan kekuatannya. Bahkan saya tidak menemukannya. Teknik rahasia Mystic Cloud Sekte memang luar biasa. Ji Xingtian dan Fama tersenyum. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, pelatihan yang diterima Nalan Janran sebagai pemimpin sekte Mystic Cloud secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan murid Mystic Cloud Sekte. Selain itu, Mystic Cloud Sekte juga mendapat bantuan Pil King Guhe. Menambahkan semua ini pada fondasi kuat Nalan Janran. Tidak dianggap konyol baginya untuk mencapai kelas Dadoshi pada usia ini. Sepertinya pertarungan kali ini akan menjadi sedikit intens. Orang kecil dari klan Xiao juga bukan orang biasa. Selain itu, penguasa hitam besar di tangannya juga agak aneh. Fama menatap penguasa Xuan berat di tangan Xiaoyan saat dia berbicara. Melihat aliran udara yang dia ciptakan, ketika kakinya mendarat di tanah, penguasa itu sepertinya memiliki bobot tertentu. Apakah Anda berdua menyadari bahwa setelah penguasa meninggalkan tangannya, kecepatannya tidak hanya meningkat, tetapi bahkan letusan dan kepadatan docinya pun langsung menjadi jauh lebih kuat. Jia Xingtian layak menjadi orang kuat yang bahkan ditakuti Hai Bodong. Bahkan sedikit gerakan ketika Xiaoyan mendarat di tanah sebenarnya diamati olehnya dengan sangat detail. Dari penampilan sekarang, kompetisi ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Tetapi apa yang membuat saya penasaran adalah apa sebenarnya yang diandalkan anak kecil ini. Dia benar-benar dapat melarikan diri dari reputasi sebagai orang yang tidak berguna 3 tahun lalu dan mengejar kemajuan Nalan Janran yang telah menerima pelatihan Mystic Cloud Sekte dengan kecepatan seperti itu. Jia Xingtian tidak pasti saat dia berkata dengan lembut, "Aku tidak tahu. Asosiasi alkemis kami belum pernah bertemu dengannya, sehingga kami tidak pernah menyelidikinya." Fama menggelengkan kepalanya. Tatapannya melirik ke tanah terbuka dan tiba-tiba berkata, "Gadis dari klan Nalan itu akan menggunakan kekuatan sejatinya." Nalan Janran yang jatuh perlahan melayang di udara. Setelah itu, dia mendarat di permukaan batu hijau yang keras dengan cara yang ringan dan gesit. Mata cantik Nalan Janran, dia memandang Xiaoyan di sisi berlawanan yang ekspresinya masih tenang. Dengan suara lembut, dia berkata, "Kamu benar-benar mengejutkanku. Tidak peduli apa, aku setidaknya percaya bahwa kamu tidak lagi menjadi tuan muda yang tidak berguna dari klan Xiao sejak saat itu." Ini benar-benar kurang ajar ya teman-teman ya. Nggak hina terus benar-benar. Oke, lanjut. Xiaoyan tidak memberikan jawaban atas kata-kata yang agak meratapi dari Nalan Janran. Dia hanya mengangkat matanya dan menatapnya dengan acuh tak acuh.
Saat dia merasakan energi berwarna hijau pucat yang perlahan melonjak dalam nalan Yandran, dia bergumam lembut di dalam hatinya. Apakah dia akhirnya akan menunjukkan kemampuan yang sebenarnya? Aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi tentang semua yang terjadi saat itu. Nalan Yandran perlahan mengangkat kepalanya. Cahaya hijau di atas pedang panjang berwarna hijau pucat menjadi semakin pekat saat tatapannya menatap Xiaoyan. Tapi aku yang sekarang mewakili Mystic Lord Sekte, saya tidak akan menahan apapun untuk reputasinya. Saat suara Nalan Yandran perlahan-lahan turun, jubah di tubuhnya dan rambut hitam di kepalanya tiba-tiba bergerak. Meskipun tidak ada angin, tetapi kehadiran yang kuat perlahan-lahan naik dari dalam tubuhnya. Tingkat kekuatan kehadiran yang mengesankan menyebabkan murid-murid Mystic Lord Sekte melebarkan mulut mereka dengan syok. Banyak tangisan lembut tanpa sadar terdengar. Ci ini, apakah Nalanji benar-benar maju ke Dadoshi? Melihat ekspresi dari murid-murid Mystic Lord Sekte sekitar, tampak bahwa bahkan mereka tidak yakin tentang kekuatan aktual Nalan Yandran. Benar-benar tak terduga, keponakan Nalan telah mencapai kelas Dadoshi pada usia seperti itu. Dia benar-benar sangat mengagumkan. Mu Chen menoleh dan berkata sambil tersenyum kepada Nalan setelah menatap Nalan Yandran yang memancarkan kekuatan yang kuat. Tawanya mengandung beberapa kecemburuan. Meskipun Muzan saat ini 9 bintang dosi dan tampaknya hanya setengah langkah dari Dadoshi, Mu Chen tahu bahwa setengah langkah ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilewati seseorang. Keponakan Mu Chen juga tidak lemah. Nalanji tersenyum dan memberikan respon sopan. Kekuatan yang Nalan Yandran tiba-tiba tunjukkan juga membuat menghela nafas lega. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, Nalan Yandran pada akhirnya adalah anggota klan Nalan. Jika dia kehilangan kompetisi ini hari ini, tidak hanya Mystic Lord Sekte yang akan kehilangan muka, tetapi klan Nalan juga akan merasa malu. Selain itu, Nalan Yandran bahkan secara impulsif mengatakan bahwa jika dia kalah, dia akan menjadi budaknya ketika dia membuat perjanjian saat itu. Ketika dia memikirkan wanita muda tertua dari klan Nalan dan calon penerus Mystic Lord menjadi pelayan wanita orang lain dan beberapa indikasi keburukan di wajah tua Nalanji. Perempuan ini, saat dia perlahan-lahan melepaskan napas, Nalanji menatap Xiaoyan yang dengan tenang memperhatikan Nalan Yandran. Dia dengan lembut berkata, "Keponakan Xiao, saya benar-benar minta maaf. Kompetisi ini memiliki terlalu banyak komplikasi untuk Nalan Yandran. Aku takut kami hanya bisa menyalahkanmu. Di masa depan, saya akan memerintahkan klan Nalan untuk mengkompensasi klan Xiao." Wah, benar-benar ini kurang ajar banget ya. Ini si orang tuanya ini meremehkan banget, emang minta digebuk emang. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Minum dulu sebentar. Oke, kita lanjut. Mendengar kata-katanya yang penuh dengan percaya diri, tampaknya dia tidak optimis Xiaoyan bisa memenangkan kompetisi ini. Namun, orang tidak bisa menyalahkannya. Usia Xiaoyan saat ini belum genap 20. Terlepas dari betapa luar biasa bakatnya, kesulitan mencapai kelas Dadoshi di usianya sangat besar. Lagi pula, dia tidak memiliki dukungan dari faksi besar seperti Mystic Lord Sekte di belakangnya. Tentu saja ini memang benar dalam keadaan formal. Kalau bukan karena pil 3 roh hijau 3 garis, Xiaoyan benar-benar hanya akan bertahan di bawah Dadoshi. Sayangnya, situasi yang dialami Xiaoyan tidak dianggap normal. Oleh karena itu, pemikiran tentang Nalanji ini pasti akan menghadapi kekecewaan. Matahari yang terik menggantung di udara, dan sinar matahari turun dari langit yang jauh, menyebarkan kabut samar-samar yang menyelimuti alun-alun. Bersinar pada semua orang yang hadir, menyebabkan kulit mereka terasa sedikit hangat. Hampir 1000 murid sekte Mystic Lord duduk di atas alun-alun, membentuk setengah lingkaran. Penatua pertama, pertarungan baru saja dimulai, namun Nalan Yandran terpaksa menggunakan kekuatan sejatinya. Di sisi lain, lelaki kecil dari klan Xiao tampaknya tetap sangat tenang.
seorang pria tua berjubah putih menoleh dengan lembut berkata di samping Yunglen. Suaranya terdengar agak khawatir. Di tanah terbuka, kehadiran mengesankan Nalandyanran dari dalam tubuhnya perlahan berhenti meningkat ketika akhirnya mencapai kelas Dadosi dengan gelombang pedang panjang di tangannya. Cincin pedang yang jelas terdengar di atas tanah terbuka dengan santai. Di ujung pedang, aura pedang berwarna hijau mengembang dan menyusut. Itu menunjuk ke arah Xiaoyan dari kejauhan, dan angin liar langsung muncul entah dari mana. Mengamati Nalandyanran di sisi yang berlawanan saat kekuatannya berhenti naik, Xiaoyan mengerenyutkan bibirnya. Dia dengan lembut bergumam, seperti yang diharapkan. Sekitar 2 bintang Dadosi. Mari kita mulai bersiap untuk keluar semua. Xiaoyan memutar lehernya dan menghela napas dengan lembut. Telapak tangannya memegang penguasa berat di atas tanah. Segera dia menggunakan kekuatannya untuk memasukkannya ke tanah. Doci berwarna hijau di tubuhnya seperti api karena tiba-tiba melonjak. Beberapa saat kemudian, Doci menghilang dan Doci Armor berwarna hijau muncul di depan mata semua orang. Doci Armor? Orang ini juga sebenarnya adalah Dadosi. Mengincar baju besi yang tampaknya terdiri dari substansi substansial, gelombang suara dibuat ketika menghirup udara dingin terdengar di sekitar tanah terbuka. Oke teman-teman, kita lanjut ke chapter 377 ya.